Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kembali mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi wisata seputar Taiwan. Berharap semoga saja acara hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Dan Amina akan melanjutkan informasi pekan lalu berkaitan dengan 10 objek wisata populer yang ada di kota Kaohsiung. Dan dengan urutan mulai dari yang ke-10, teman-teman sudah menikmati jalan tua di Qisan, kemudian di danau atau Chengqinghu atau Danau Chengqing, lalu juga Ita World, dan masih ada 7 lagi objek wisata yang akan Amina bagikan di hari ini ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ikuti terus acara Goes, dan semoga saja informasi Goes hari ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Ya, tentunya teman-teman yang sudah pernah menyambangi kota Kaohsiung, mungkin ada beberapa objek wisata yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, seperti kota Kaohsiung sebagai kota pelabuhan. Terus juga di Qijin untuk menikmati makanan-makanan kuliner, makanan laut. Lalu juga di Aihe Love River dan juga di Taman Kreatif Pier Art 2. Kemudian juga seperti Ida World kemarin yang sudah Amina sampaikan. Ini adalah objek wisata yang sudah populer di kota Kaohsiung. Nah, hari ini kembali Amina akan mengajak untuk lebih melihat beberapa objek wisata yang terkenal, dan 10 objek wisata ini sudah dilakukan survei dan ternyata semakin menarik minat dari para pengunjung baik yang domestik maupun yang internasional. Dan pekan lalu sudah ada 3 objek wisata, dan hari ini kita akan memasuki sebuah museum yang dikenal dengan National Science and Technology Museum atau disingkat dengan NSTM, Museum Sains Terapan pertama di Taiwan, dan juga bisa dikatakan sebagai pusat pendidikan sains terpenting di bagian selatan Taiwan. Dan untuk museum ini tentunya bertujuan mempromosikan pendidikan edukasi sains dan juga melestarikan peninggalan teknologi industri serta menekankan perpaduan antara teknologi dan humaniora. Dan di tempat ini banyak area-area dalam museum yang juga menawarkan pengalaman interaktif agar para pengunjung mereka yang juga bisa mengetahui, mendapatkan ilmu pengetahuan sains dan juga dipadukan dengan sains abstrak yang semakin hidup dan juga menarik. Selain pameran permanen, museum ini juga secara berkala mengadakan pameran spesial baik dalam maupun luar negeri dan menyediakan area seni yang menampilkan karya dari seniman lokal untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Amina juga setuju sekali ya, di kota Kaohsiung banyak yang menampilkan budaya-budaya kreatif yang ada dan juga kearifan lokal. Inilah upaya keras dari pemerintah kota Kaohsiung untuk memajukan Kaohsiung, di mana ada keunikan dan karakteristik dari kota Kaohsiung sendiri yang ditampilkan untuk dinikmati bersama. Nah, kita lihat bersama bagaimana popularitas dari Museum NSTM atau National Science dan Technology Museum ini. Dan baru-baru ini semakin melonjak berkat penyelenggaraan pameran keliling 100% Doraemon and Friends pada tanggal 14 November lalu, di mana pameran ini yang menampilkan banyak sekali boneka-boneka figur 3 dimensi dengan mereproduksi sketsa lukisan asli dan juga replika studio dari seniman terkenal Jepang, Fujiko F. Fujio, dan berbagai perangkat-perangkat yang canggih dan sangat ajaib sekali, penuh dengan imajinasi sehingga para pengunjung mereka sangat menikmati sepanjang berkunjung ke pameran tersebut. Dan ada beberapa komentar dari netizen. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka membawa anak-anak mereka ke pameran Doraemon and Friends ini, wah, anak-anak sangat senang, bahagia sekali akhirnya bisa menikmati pameran ini di NSTM. Dan para penggemar Doraemon bakal datang, tentunya juga bisa mendongkrak popularitas
untuk Museum Nasional Sains dan Teknologi ya. Nah, inilah keunikan yang ada di museum yang ada di kota Kaohsiung. Dan berikutnya kita memasuki ke posisi ke-6, urutan ke-6 objek wisata yang ada di Kaohsiung. Ternyata ini juga sangat menarik perhatian. Nah, bagi teman-teman yang suka berkunjung ke kebun binatang Bonbin, ternyata di kota Kaohsiung juga ada salah satu kebun binatang yang cukup terkenal dan merupakan kebun binatang publik terbesar di bagian selatan Taiwan dengan nama Sousan, kebun binatang Sousan. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah melalui renovasi dan juga peningkatan besar-besaran, tempat ini juga menjadi pilihan destinasi wisata keluarga yang paling populer di kota Kaohsiung dan memiliki banyak sekali binatang-binatang yang dapat disaksikan dan ada beberapa yang cukup khas. Bahkan dari pengelola kebun binatang ini memberikan mereka nama atau dikemas agar semakin populer, seperti ada beruang hitam Taiwan diberi nama Bobby, lalu orang hutan diberi nama Mimi, dan gajah Afrika yang diberi nama Ali. Momi, Bibi, dan juga Ali semakin membuat kebun binatang Sousan yang semakin terkenal. Pada tahun 2022, kebun binatang Sousan yang melakukan berbagai perbaikan mulai dari tata letak kawasannya dan dengan fokus meningkatkan kualitas ruang hidup bagi binatang-binatang yang mereka tampung dan juga membangun koridor observasi udara ramah hewan dan juga masih ada koridor pameran bawah tanah yang memungkinkan pengunjung bisa mengamati hewan lebih dekat lagi tanpa ada gangguan. Selain itu, kebun binatang Sousan yang juga mengoptimalkan jalur pengunjung, masih ada jalur untuk pedestrian dengan kawasan yang lebih luas dan lebih jernih dan bersih. Lingkungannya juga sangat nyaman, dilengkapi dengan area bermain air, kereta mini keliling, dan juga peternakan interaktif. Sangat cocok bagi keluarga untuk membawa anak-anak mereka main di kebun binatang. Kebun binatang ini telah direnovasi dan mendapat tanggapan yang positif. Beberapa komentar dari warga seperti tiketnya dengan harga yang terjangkau, kemudian lingkungannya sangat bersih dan baik, sangat nyaman, dan untuk jalan pedestriannya juga sangat luas dan rapi ya. Ruang hidup untuk hewan juga sangat alami ya. Sehingga kualitas untuk kebun binatang di Sousan yang semakin diacungkan jempol dan semakin banyak pengunjung menyambangi lokasi ini. Oke, selain dari beberapa tempat publik, masih ada pusat perbelanjaan yang juga sangat diminati oleh para pengunjung. Contohnya adalah pusat perbelanjaan Uni Presiden Dream Mall yang dikembangkan oleh Uni Presiden Group dan merupakan landmark komersial penting yang ada di Kaohsiung, di mana di tempat ini menjadi pusat perbelanjaan, ada belanja, hiburan, kuliner, dan juga rekreasi di satu tempat, yaitu di mall. Nah, interior dari mall ini juga menawarkan beragam merek dan juga restoran yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dari konsumen. Nah, dan yang paling ikonik di tempat ini juga ada biang lalanya di Dream Mall yang ditempatkan di atap gedung tersebut. Dan tentunya di tempat ini juga dekat dengan objek wisata lain. Mungkin perjalanan kurang lebih 15 menit. Dengan menggunakan panduan audio bisa memperkenalkan beberapa titik objek wisata di sekitar pelabuhan Kaohsiung, mulai dari Teluk Sichuan, lalu juga Gunung Sousan, dan sehingga tempat ini selain orang yang berkunjung ke Dream Mall, mereka juga akan keliling di sekitar lokasi untuk menikmati kota pelabuhan Kaohsiung. Dan tempat ini juga sangat populer untuk menikmati pemandangan malam hari kota Kaohsiung. Masih ada Time Avenue Square yang ada di depan pusat perbelanjaan, merupakan ajang yang sangat menarik sekali. Biasanya juga akan digelar berbagai kegiatan-kegiatan outdoor berskala besar yang sangat menarik perhatian. Ada beberapa acara terkenal dan cukup rutin digelar seperti Kaohsiung Beer Festival,
lalu juga Cherry Blossom Festival, dan kemudian menghadirkan berbagai artis seniman internasional untuk meramaikan lokasi ini ya. Dan biasanya setiap musim, pergantian musim ataupun festival-festival tertentu untuk mallnya yang cukup besar dan banyak sekali belanjaan maupun kuliner yang ditawarkan di lokasi ini. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah Pusat Seni dan Budaya Nasional Wei Wu Ying. Tempat ini cukup besar dengan bangunan yang sangat unik mencapai 3,3 hektar dan merupakan salah satu gedung budaya terbesar di Taiwan dan juga pernah tercatat sebagai pusat kesenian, pertunjukan kesenian yang ada di kota Kaohsiung dengan dirancang oleh arsitek Belanda Francine Houben, dan di mana inspirasi desain tersebut berasal dari rumpun pohon beringin tua, dan eksterior dari gedung ini berwarna putih berbentuk gelombang dengan streamline yang sangat unik, menciptakan imajinasi ruang teduh di bawah pohon beringin. Dan tempat ini atau bangunan Wei Wu Ying juga mendapatkan sambutan baik dan pujian dari surat kabar Inggris The Guardian sebagai pusat seni dan budaya terhebat di bumi dengan pemandangan yang epik. Jadi ini juga merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kaohsiung untuk Pusat Seni dan Budaya Nasional Wei Wu Ying yang juga sering menampilkan aneka konser musik klasik dan musik-musik lainnya. Dan tempat ini juga terbuka menarik banyak orang untuk berfotoria atau juga sekedar jalan-jalan santai di sore hari selain mereka tidak menonton pertunjukan. Oke, yang kedua adalah distrik seni atau Pier Art 2, di mana tempat ini berada di tepi pelabuhan Kaohsiung. Aminah sangat menyukai tempat ini. Pertama, dari Aminah pergi hingga sekarang ini, dari waktu ke waktu semakin ramai dan padat. Semakin banyak pertokoan dan juga stand-stand yang menjajakan handmade mereka, produk-produk seni. Kemudian juga pada akhir pekan akan diisi dengan artis-artis jalanan yang menambah semaraknya Pier Art 2 ini. Dan letaknya ada di tepi pelabuhan Kaohsiung, merupakan kawasan seni populer yang dihidupkan kembali dari gedung tua yang sudah tidak terpakai, yang dibangun sejak tahun 1973 dan kini sudah berubah menjadi basis pengembangan seni dan juga merupakan landmark penting yang ada di selatan Taiwan. Dan inilah transformasi yang ada di pelabuhan kota Kaohsiung berubah menjadi pelabuhan yang lebih hidup dan menampilkan budaya kreatif. Dalam kawasan ini secara rutin juga diadakan berbagai pameran tematik atau pasar bazar akhir pekan maupun juga pertunjukan seni jalanan ataupun juga instalasi seni, instalasi besar di setiap sudut-sudut yang ada dan sangat cocok untuk mengambil foto di lokasi ini. Berdasarkan dari data statistik otoritas pariwisata yang ada, tempat ini sempat menduduki posisi teratas di antara tempat wisata dan rekreasi utama yang ada di kota Kaohsiung, mencatat 6,036 juta kunjungan. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Kemudian secara periodik mereka yang juga akan mengadakan berbagai festival termasuk konser musik dan lain-lain yang menghadirkan para seniman atau musisi maupun artis dari kalangan internasional. Dan objek wisata yang pertama yang tidak boleh ketinggalan pada saat teman-teman datang berkunjung ke kota Kaohsiung yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sungai Cinta, Love River atau Aihe. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah ikon penting atau bisa dikatakan sebagai landmark paling ikonik di kota Kaohsiung. Dan sungai ini bagaikan kehidupan bagi Kaohsiung. Selama bertahun-tahun memang terus direnovasi, dipulihkan dan ditransformasikan menjadi satu objek wisata pemandangan yang sangat indah sekali ya. Kemudian titik ini juga telah bertransformasi dari jalur transportasi di masa lalu menjadi destinasi wisata romantis yang menggabungkan rekreasi, pariwisata, ekologi, dan budaya. Ya teman pendengar, informasi yang Aminah bagikan terkait dengan kota Kaohsiung dengan 10 objek wisata
Semoga saja informasi hari ini juga bisa menambah wawasan kita seputar Kaohsiung. Semoga bermanfaat dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain waktu. Sampai jumpa, bye-bye.